Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, tepatnya di Jalan Pondok Bambu Asri Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, siang hari ini ringan yang kita bahas, yang kita bicarakan dalam Damai Indonesiaku hari ini, yaitu salah satu sifat yang tentu kita semuanya tidak menyukainya, yaitu sifat pelit. Seperti apakah kacamata Islam memandang salah satu sifat tercela ini, yaitu sifat pelit? Ini insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita bersama dalam Damai Indonesiaku, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, lalu juga ada Ustazah Aini Aryani dan juga Ustadz Ahmad Sarwat. Langsung saja pemirsa, di segmen satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Aini Nur Aini. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, siang hari ini kita sehat semuanya. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita tutup dengan segala yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini menarik Bapak Ibu sekalian karena ini sangat-sangat relate kata anak sekarang dengan yang ada di keseharian kita tentang kikir dan pelit. Pernah atau tidak Bapak Ibu ketemu sama tetangga yang pelit? Pernah? Bu, jangan sampai suaminya pelit ya Bu ya. Enggak enak banget. Bapak-bapak juga jangan pelit sama istri dan anak-anaknya. Kenapa sebetulnya manusia itu banyak yang kikir, banyak yang pelit? Kebanyakan gara-gara takut. Takut apa Bu? Takut miskin. Padahal manusia dengan berinfak sedikit saja dia tidak akan miskin. Misalnya Bu, kita dapat rejeki, tiba-tiba nih Bu ya, dapat rejeki 1 juta. Kemudian kita bagi sama saudara kita 10.000, 20.000, ngaruh nggak Bu? Enggak. Tidak akan membuat kita miskin. Nih contohnya, misal Bu, nih mudah-mudahan bukan Ibu yang melakukannya. Kita ke pasar beli sayur. Atau kita belinya ke abang-abang sayur yang dorong gerobak sampai di komplek perumahan kita. Kita beli ayam ke abangnya, Bang ini ayamnya berapa seekor? Seekornya 50.000 Neng. Yah kalau di pasar cuma 40.000 Bang, ini kenapa abang 50.000? Dah ya 40.000 aja katanya. Jangan Neng, kalau Neng mau yang 40 ke pasar aja. Ya udahlah 50.000-nya saya beli tuh 50 tapi siniin ayamnya sama kasih bonus ya tomat 2 biji. Siapa nih yang kayak gitu Bu? Tuh diambilnya tomat 2 biji terus diminta sama abangnya ikhlas ya Bang? Abangnya cemberut. Abangnya enggak bilang iya enggak. Abangnya cuma diam aja. Kira-kira kalau abangnya diam ikhlas apa enggak? Abangnya enggak ikhlas, cuman kalau misalnya ngelarang itu biasanya galakan ibunya daripada abangnya. Akhirnya abangnya cuman diem aja. Dan si ibu membawa seekor ayam pulang ke rumahnya dengan 2 biji tomat yang tidak diridhoi sama tukang sayurnya. Padahal berapa sih Bu kita keluar duit buat tomat 2 biji berapa dah? 2.000. 3.000, miskin gak kita gara-gara 3.000? Enggak,
Tapi gara-gara uang 3.000 yang pelit banget untuk kita kasih ke si abangnya, kita bawa pulang padahal itu tidak dihalalkan bagi si abang, kita bawa ke rumah, ibu nyambel nih sampai di rumah. Bikin sambal terasi pakai tomat yang tadi belum dibayar, belum diikhlasin. Berkah nggak kira-kira? Nggak berkah. Jangan-jangan nggak halal juga. Sudahlah nggak halal, nggak berkah pula gara-gara pelit berapa ribu? 3.000 doang. Nauzubillah. Jadi kalau nanti kita berdoa sama Allah, ya Allah anak saya solehkan dong. Suami saya baikkan dong sama saya. Mental doa kita. Gara-gara apa? Gara-gara si 3.000 perak yang kita tahan. Dan menjadi haknya si abang tukang sayur. Mental doa-doa kita. Nauzubillah. Maka di antara beberapa solusi supaya kita tidak pelit, supaya kita tidak kikir banyak. Pertama, yakinkan bahwa ada hak orang lain dalam harta kita. Dalam harta yang Allah titipkan pada kita itu ada banyak hak orang, Bu. Ada yang wajib kita keluarkan, ada yang sunnah kita keluarkan. Yang wajib misalnya zakat. Yang sunnah misalnya sedekah. Apalagi Bu, wakaf, hadiah. Coba kalau kita jadi orang kikir. Orang kikir itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas kata Nabi. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Siapa yang demen sama orang kikir, Bu? Perhitungannya na'udzubillah gitu ya. Nah, orang gak demen nih sama yang kayak begini. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Nah, kemudian berikutnya lagi cara agar kita tidak kikir adalah bahwa di antara penyesalan orang yang sudah ada di alam kubur adalah gara-gara di dunia dia tidak banyak bersedekah. Dan itu secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Ketika ajal sudah tiba, apa yang dikatakan oleh para hamba? Ketika mereka sudah di alam kubur, mereka ada di alam barzakh, yang mereka sesali apa? Disebutkan di Al-Munafiqun ayat 10 itu apa? Fayaqul, mereka mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya saya enggak cepat-cepat banget meninggal, udah pasti saya akan banyak bersedekah, udah pasti kalau saya banyak bersedekah saya termasuk orang-orang yang soleh yang dijauhkan dari azab kubur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dermawan, dijauhkan dari sifat kikir dan dijauhkan pula dari orang-orang sekitar kita yang kikir. Demikian jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ini terima kasih yang sudah membuka di segmen 1 ini bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang pelit. Tadi di tengah-tengah tausiah Ustazah ini menyinggung jangan sampai nih suami-suaminya jangan pelit ke istri. Nah kita buktikan nih di segmen kedua nih. Suami dari Ustazah ini pelit nggak nih? Nanti akan memberikan tausiah di segmen kedua bagaimana antara pelit atau irit. Nah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Sarot di segmen kedua. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali.